Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bakir TV, dalam perjuangan dakwah Rasulullah ke berbagai negeri, ada beberapa sahabat Rasulullah yang mempunyai peran yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Huzaifah Al-Sahmi. Siapakah sosok beliau? Dan apakah peran beliau dalam memperjuangkan dakwah Rasulullah? Maka saksikan video ini hingga selesai hanya di channel Al-Bakir TV. Umar bin Khattab pernah menyebut tentang keutamaan beliau dan berkata, menjadi kewajiban setiap muslim untuk mencium keningnya Abdullah bin Huzaifah, dan akulah yang menciumnya terlebih dahulu. Itu disebabkan mereka tahu akan keutamaan beliau dalam mengambil langkah memajukan perjuangan Rasul sekalipun nyawa taruhannya. Bukan hal yang gampang menjadi sosoknya, karena tugasnya langsung berhadapan dengan Raja Persia. Di saat Rasul memilihnya sebagai duta Rasul ke Persia, dia telah siap menjemput syahid dan keluarganya diserahkan pada Allah dan Rasulnya. Dengan bekal seadanya dia mengucapkan kata perpisahan pada keluarganya, dan berangkatlah ia sendirian tanpa ada yang menemani. Sesampainya di Persia, dia meminta izin untuk masuk menghadap raja. Kemudian dia dihadapkan dengan raja. Raja memandangnya dengan tatapan tajam seperti tidak suka dengan bangsa Arab dan menyuruh salah seorang untuk membacanya. Setelah dibacakan surah tersebut, alangkah murkanya sang raja karena di situ tertulis ajakan memeluk Islam. Dia merobek surat tersebut dan melemparkannya pada Abdullah. Abdullah disuruh untuk keluar dan menunggu keputusan raja tentang dirinya, dibiarkan hidup atau mati. Akhirnya Abdullah mendapatkan tunggangan dari seseorang yang telah mendengar ceritanya tadi. Berangkatlah dia tanpa meninggalkan jejak. Sosoknya berlari bukan karena takut akan hukuman, tapi hanya ingin menemui Rasulullah yang mungkin khawatir tentang dirinya. Sesampainya di Madinah, dia menceritakan pada Rasulullah tentang Raja Persia yang merobek-robek surat Rasul. Dan Rasul berkata, semoga Allah merobek kerajaannya serobek-robeknya. Raja Persia menganggap itu sebuah celaan dan dia ingin menghukum Rasulullah atas surat tersebut. Maka dia memerintahkan bawahannya yang ada di Yaman untuk membawa surat kepada Rasul agar menghadap raja secepatnya. Maka surat itu pun sampai pada Rasul, namun Rasul tersenyum dan berkata, baliklah esok, aku akan bersama kalian. Besoknya mereka kembali dan Rasul berkata, katakan kepada tuan kalian yang di Yaman bahwa sosok raja yang dimaksud telah dibinasakan oleh Allah karena dia ingin membinasakanku. Dan sampaikan kepada tuan kalian agar dia memeluk Islam, dan kami akan membiarkan dia tetap menjadi raja pada kaumnya. Sesungguhnya kekuasaan Islam ini akan sampai apa yang dikuasai Persia. Akhirnya Raja Yaman yang bernama Badzan ini masuk Islam karena mukjizat Nabi ini. Ketika sampai padanya surat dari Syirawaih bahwasanya dia telah membunuh Raja Persia. Inilah salah satu peran penting dari Abdullah bin Huzaifah Al-Sahmi, yakni menyampaikan cahaya Islam di negeri Sasani, yang mana sasarannya adalah penguasa negeri itu sendiri. Ada kisah yang lain yang menarik dibahas tentang sosok beliau. Tentunya akan dibahas di channel Al-Bakir TV. Di saat pemerintahan Umar bin Khattab, kaum muslimin sedang berhadapan dengan Romawi. Mereka membuka kota demi kota Rum. Salah satu pejuangnya adalah sahabat Abdullah bin Huzaifah. Di saat itu Raja Rum berkata, bawakan kepadaku tawanan dari kaum muslimin hidup-hidup. Aku ingin tahu bagaimana kekuatan iman mereka. Maka dibawakanlah tawanan-tawanan itu. Salah satunya Abdullah bin Huzaifah yang berhasil ditawan. Raja berkata padanya, maukah kau kuberi kemuliaan dan kubiarkan hidup, tapi syaratnya engkau masuk agama Nasrani. Abdullah berkata, demi Allah, 1000 kali kematian lebih aku sukai ketimbang keluar dari agama Muhammad. Raja menawarkan lagi kepada Abdullah, bagaimana kalau aku berikan separuh kerajaanku kepadamu, tapi engkau tinggalkan agama Muhammad?
Sungguh luar biasa jawaban dari Abdullah. Demi Allah, kalau seandainya engkau berikan seluruh kerajaanmu, aku tak akan meninggalkan agamanya walau sekejap. Raja pun murka padanya, dan disiapkanlah tungku api mendidih untuk membakarnya. Manakala dia dimasukkan, dia menangis. Raja bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau ingin memeluk agamaku dan menerima tawaranku?" Abdullah menjawab, "Yang kutangisi adalah diriku yang tak dapat berjuang lagi setelah ini di jalan Allah." Lalu raja berkata, "Maukah kau mencium kepalaku? Lalu akan kubebaskan kamu beserta sahabatmu." Abdullah pun mencium kepala sang raja dan dibebaskanlah ia bersama sahabatnya. Lalu ia pulang menceritakan kisah ini pada Umar. Umar berkata, "Menjadi kewajibanlah semua muslim mencium keningnya, dan akulah yang pertama kali mencium keningnya." Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share cerita ini agar bisa menjadi motivasi bagi yang lainnya.